Selamat siang, Ibu Dr. Anggraini. Aduh, selamat siang Prof. Irwan. Ini saya lagi cari-cari. Ya, baik. Selamat siang Prof. Irwansah. Prof. Irwan ini dari Unhas. Saya sapa dulu ini Prof. Irwan untuk mahasiswa. Suaranya tidak muncul. Ya. Halo, apakah suara saya sudah muncul? Sudah ya? Ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah, Bu. S2 Untar Semarang semua. Selamat siang Prof. Irwansah. Sekali lagi salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Dan tidak lupa, ini ciri khas Untak, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya. Ciri khasnya Untak Prof. Irwan. Ya. Bapak Ibu mahasiswa semua yang kami hormati, yang saya banggakan, saya cintai, dan kemudian juga kayaknya tadi saya juga melihat ada di sini Ibu Dr. Krismiarsi kalau tidak salah ya. Ya, Bu Dr. Krismiarsi ini adalah Ibu Wadek 1 di tempat kami Prof. Irwan ya. Terima kasih Bu Wadek sudah ikut bergabung di acara workshop siang hari ini. Bapak Ibu mahasiswa semua ya, di hadapan kita sekarang ini ada Prof. Irwansah, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ya. Jauh di sana, jauh di sana. Tetapi selalu dekat di hati ya, Prof. Iya, iya. Beliau adalah juga selaku pembina dari Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia, ya, di mana saya juga menjadi salah satu anak asuhannya. Dari Prof. Irwan ini, karena melalui beliau banyak jurnal-jurnal di Indonesia ini yang kemudian terakreditasi di Sinta. Bahkan beliau ini juga adalah in-chief atau apa ya, bahasa Indonesianya apa Prof? In-chief itu ini ya apa Prof? Ketua redaksi saja, Bu ya. Ya, ketua redaksi ya. Ketua redaksi untuk jurnal Hasanuddin Law Review ya. Di mana jurnal Hasanuddin Law Review ini sekarang sudah Sinta 1 ya, yang setara dengan jurnal Scopus, luar biasa. Di Untak belum ada yang bisa Sinta 1 ya. Saya mengelola jurnal itu baru Sinta 5. Ya, di Ulref. Terus kemudian yang ada di mana S2 sendiri itu jurnal Spektrum itu Sinta 4. Oleh karena itu nanti mohon Prof ke depan ya kami untuk dibimbing ya, supaya jurnal-jurnal di Fakultas Hukum ini bisa semuanya bisa terakreditasi Sinta. Ya. Di S2 itu sendiri juga ada jurnal lagi yang lain yaitu juristik dan jurnal Magister Law Review yang ini belum terakreditasi. Ya, nanti kami mohon untuk bimbingan Prof. Irwansah selalu. Nah, siang hari ini Bapak Ibu monggo silahkan nanti sepenuhnya waktu saya berikan kepada Prof. Irwansah ya, saya tidak berpanjang lebar. Prof. Irwansah akan memaparkan terkait dengan bagaimana penelitian hukum dan cara penulisan tesis, karena hal ini penting sekali bagi mahasiswa semua ya. Bagaimanapun juga hasil akhir nanti di pembelajaran itu kan Bapak Ibu harus menulis tesis dan juga menulis jurnal ya, artikel yang
yang dipublish ya, bukan hanya sekedar mendapatkan LOA setelah itu selesai, tidak ya, tetapi harus betul-betul dikawal untuk bisa terpublish. Bahkan saya berkeinginan untuk para mahasiswa ini terpublish di jurnal-jurnal yang tadi mungkin bisa ya, masuk di jurnalnya Prof. Irwansyah. Ya. Demikian Prof. Waktu sepenuhnya monggo saya serahkan ke Prof. Irwan, dan saya harap untuk para mahasiswa fokus nyimak ya, sehingga nanti sekaligus nanti siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mumpung ada Prof. Irwansyah, ya. Prof. Irwansyah dimanfaatin sekalian supaya unek-unek yang ada di Bapak Ibu terkait bagaimana cara nanti membuat judul, bagaimana untuk teori-teori yang dipakai, itu semuanya bisa terselesaikan pada siang hari ini. Demikian awal dari saya, prakata saya. Selanjutnya waktu dan tepat sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Irwan. Monggo Prof, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anggraini Enda, SH Hum sebagai Kaprodi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Untak Semarang. Ibu Wakil Dekan 1 yang berkenan hadir, Bapak Ibu, teman-teman, para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini mendapat kesempatan, mendapat kehormatan dari pimpinan S2, pimpinan Fakultas Hukum Untak, untuk kesekian kalinya. Ini tadi Ibu Dr. Anggraini mengatakan Makassar jauh, tapi lama-lama akhirnya terus terasa dekat karena kunjungan yang berkali-kali ke Untak untuk berbagai kegiatan hanya tertunda sedikit setelah masa pandemi, akhirnya lewat online saja. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan akademik bisa kembali normal seperti yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, saya diminta oleh pimpinan Pasca untuk menyampaikan materi, tepatnya materi diskusi mengenai penelitian hukum dan penulisan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu KPS, setiap mahasiswa sebelum menempuh proses akhir akan mengadakan penelitian. Nah, tentu sebelum penelitian harus dulu membuat proposal penelitian, kemudian proposal itu diseminarkan, setelah dinyatakan layak, tentu diadakan penelitian, dan selanjutnya dari hasil penelitian itu akan diarahkan pada dua tujuan. Pertama, merampungkan tesisnya, dan juga menyiapkan naskah artikelnya yang akan dipublish di jurnal. Supaya nantinya tidak kerja dua kali, maka materi tulisan yang akan dipublish di jurnal itu akan diambil dari tesis. Diambil dari tesis tidak berarti bahwa tesisnya semua yang akan masuk di jurnal, nanti kebanyakan ya. Karena tulisan di jurnal itu hanya 12-15 halaman, dan mungkin tesisnya nanti sekitar 200 halaman. Nah, ini nanti perlu strategi bagaimana meringkas, memendekkan, memadatkan materi tesis ini sehingga bisa menjadi materi untuk disiapkan masuk ke dalam tulisan di jurnal. Saya sudah siapkan slide, ini ada sekitar 60-an slide. Ya. Yang sudah siapkan ini. Nah, tentunya sebagai pengantar saja, dan tidak semua kami sampaikan karena keterbatasan waktu dan oleh pimpinan tadi menyiapkan untuk ada kegiatan diskusi dan tanya jawab. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit promosi diri ya, jual kecap sedikit ini. Seluruh materi ceramah yang akan saya sampaikan ini
sebenarnya sudah terangkum dalam buku saya mengenai penelitian hukum terbit tahun 2020 ya. Dan untuk Untak ini sudah diwajibkan baik di S2 maupun di S3. Ya, ini buku ini ada sesuatu yang agak berbeda. Jadi mungkin ya ini namanya promosi gratis ya. Ini satu isinya membahas penelitian dan juga ada bab terakhir itu bicara mengenai penulisan di artikel. Tidak ada mengenai penulisan. Jadi pengalaman saya sebagai asesor jurnal di kementerian selama 5 tahun, pengalaman juga mengelola jurnal, sehingga pengalaman itu saya tuangkan dalam buku ini. Sehingga teman-teman nanti kalau baca ini buku, baca penelitiannya, sekaligus juga paham bagaimana cara menulisnya. Karena terus terang saja, tulisan yang baik itu adalah tulisan dari hasil riset, dari hasil penelitian. Kenapa tulisan yang bagus itu dari hasil penelitian dibandingkan kajian pustaka? Karena riset itu memiliki potensi adanya temuan, adanya novelty. Baik penelitian maupun tulisan itu menghendaki novelty-nya itu tegas. Karena novelty adalah mahkota dalam riset maupun dalam tulisan. Ini saya sampaikan dalam bab terakhir buku ini, sehingga bisa lebih memudahkan para mahasiswa di dalam membaca buku ini. Hal lain yang menarik adalah saya memasukkan materi mengenai 3 jenis kesenjangan yang diperlukan khususnya bagi mahasiswa pasca maupun para penulis. Apa itu 3 kesenjangan? Pertama adalah legal gap, kesenjangan hukum. Mungkin sudah dipahami semua, kesenjangan hukum itu selisih antara das solen dengan das sein. Ini sudah dipahami. Tetapi pengalaman membimbing menguji tesis dan disertasi, 2 kesenjangan ini belum muncul. Pertama, kesenjangan riset. Apa itu kesenjangan riset? Ini sebenarnya ketika menyusun tesis, menyusun artikel, itu sebaiknya harus merujuk ke tesis-tesis sebelumnya. Dan ini jarang dilakukan. Sehingga tidak muncul kesenjangan risetnya. Yang ketiga, kesenjangan analisis. Kesenjangan analis adalah di dalam menyusun tesis, di dalam menyusun naskah artikel, harus didukung oleh referensi-referensi mutakhir yang terbaru. Buku-buku terbaru, jurnal-jurnal terbaru, tesis-tesis terbaru. Itu semua harus ditonjolkan. Karena bagaimana kita mau mengatakan ini analisisnya baru kalau didukung oleh referensi yang lama. Itu 3 kesenjangan yang saya masukkan di dalam buku ini sebagai untuk memperkuat legal gap tadi yang sudah dipahami sejak mahasiswa S1. Baik. Kemudian buku ini juga tegas menyatakan bahwa untuk penelitian normatif itu 1 bab kami urai sampai di bawah, sampai pendekatannya. Dan kalau di buku lain ada 6-7 pendekatan, maka di buku ini ada 10 pendekatan. Jadi banyak pilihan untuk mempertajam argumentasinya. Sedangkan bab lain, bab khusus mengenai penelitian empirik, ini mungkin kebaruannya, karena di buku ini menyampaikan adanya pendekatan penelitian empirik yang mungkin tidak ditemukan pada buku lain. Jadi saya setarakan. Normatif ada pendekatannya, penelitian empirik ada pendekatannya. Misalnya, pendekatan kultur, stratifikasi, strukturan. Ini mungkin yang baru. Jadi kalau ini digunakan
pendekatan-pendekatan yang kami tawarkan di dalam membuat tesis, di dalam membuat tulisan, tentu hasilnya baru. Hasilnya dipastikan ada novelty karena menggunakan pendekatan yang baru. Oke. Nah, itu kira-kira. Terakhir, ketika mahasiswa sering ditanya apa itu novelty, biasanya mahasiswa menjawab di kesimpulan. Sebenarnya tidak terlalu tepat kalau novelty itu dijawab di kesimpulan. Makanya dalam buku ini saya urai bagaimana menyiapkan novelty sejak menyusun proposal. Bagaimana menyiapkan novelty pada saat membuat draft artikelnya, supaya tidak tiba-tiba muncul di ujung. Jadi novelty itu disiapkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, karena ini yang diminta oleh panitia, nah, jadi kita akan bahas dulu mengenai penelitiannya secara umum, kemudian kita masuk kepada penulisan tesisnya, dan sudah barang tentu akan juga difokuskan pada metode penelitiannya. Sebaiknya kita harus paham ya. Ini sering ditanya, apa sih yang membedakan kuliah di S2 dengan S1? Ya, jangan sampai ada orang bilang ya, kuliah di S1 itu pas segar-segar mukanya, raut mukanya. Kan tidak boleh seperti itu Pak ya. Nanti bapak-bapak tersinggung. Wah ini kita S2 harus tua ya. Enggak seperti itu juga. Tetapi paling tidak pembedaannya itu adalah karena setiap skripsi, tesis, disertasi itu berangkat dari masalah lalu diteliti. Setelah diteliti ada solusi. Lalu di mana bedanya? Perbedaannya adalah waktu S1 masalah itu diselesaikan dengan standar norma, standar kaidah-kaidah yang berlaku, menggunakan hukum positif dengan pendekatan yang terbatas. Misalnya pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Pada level S2, ketika menyusun tesis, maka pendekatan positif itu tidak lagi cukup. Lalu dinaikkan sedikit levelnya, bahwa masalah pada tesis itu diselesaikan dengan menggunakan teori atau asas. Jadi bukan lagi norma, tetapi teori dan asas. Jadi bukan namanya tesis kalau tidak jelas teorinya. Kalau ada tesis hanya kumpulan undang-undang, itu sama dengan skripsi yang ditambah halaman. Makanya saya selalu meminta kalau saya bimbing mahasiswa S2, tolong judulnya jangan disebut nama undang-undangnya, karena terkesan itu judul skripsi. Nah, tadi Ibu KP sudah minta, mulai dari judul sudah menonjol, oh ini tesis ini bukan skripsi. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Yang kedua, karena tadi setiap penelitian itu harus ada masalah. Jadi seluruh penelitian berangkat dari masalah. Nah, kalau S1, saya katakan bahwa kalau mau cari masalah untuk diselesaikan, biasanya mencari akibat-akibat masalah. Akibatnya yang dicari. OTT KPK itu akibat. Ya. Penindakan terhadap pencemar lingkungan itu mengatasi akibat. Itu cocok untuk S1. Tetapi pada S2 yang dikaji adalah sebab-sebab timbulnya masalah. Kenapa korupsi terus meningkat? Tentu banyak sebabnya. Ya pengawasan, ya moral aparat, ya gaya hidup mewah, political will-nya pemerintah tidak kuat, misalnya direvisi tapi pelemahan, itu sebab. Nah, sebab-sebab inilah yang perlu dikaji dalam penelitian tesis. Ya, jadi bukan hanya akibatnya, tetapi lebih fokus kepada sebab-sebab timbulnya masalah. Itu yang difokuskan pada penelitian tesis. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sebuah penelitian itu ada 4 rangkaian utama, ada isu, diselesaikan dengan rules-nya,
kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, pada level tesis yang beda hanya ini saja. Tadi rules ini diganti dengan teori. Tetap pada isu, lalu dianalisis, dan diberi konklusi. Nah, mungkin ketika dianalisis, kalau dia satu hanya menggunakan pendekatan terbatas, misalnya pendekatan undang-undang, ataukah pendekatan kasus, mungkin pada level S2 lebih bervariasi lagi. Ada pendekatan perbandingan, ada pendekatan konsep, pendekatan sejarah, juga pendekatan undang-undang tentu. Jadi lebih bervariasi, lebih luas bahasanya dibanding di penelitian S1. Ya. Nah, sekarang ini problem-problem yang muncul dalam penelitian tesis maupun disertasi. Pertama, ini mohon maaf karena teman-teman ini kan biasanya banyak dari praktisi. Tentu ketika membuat tesis, membuat disertasi, keinginannya teman-teman adalah bagaimana memunculkan masalah dari praktek atau tempat kerja masing-masing. Itu sih sah-sah saja. Seorang jaksa mencari apa kira-kira yang bisa diangkat dari menjadi tesis. Seorang hakim, pengacara, ASN, itu sah-sah saja. Nah, tetapi jangan sampai yang menonjol itu hanya hukum positifnya. Nah, sementara tadi saya katakan, bukan tesis namanya kalau tidak jelas teori yang digunakan. Jadi harus jelas dasar-dasar teoritisnya. Kemudian kelemahannya selama ini rendahnya penguasaan metode. Nah, biasanya ini teman-teman kalau buat metode, biasa copy paste saja Bu ya. Pokoknya mau perdata, mau pidana, tata negara, kesehatan, pokoknya teman punya bagus sedikit, nah copy saja. Ya. Nah, ini yang terjadi, mudah-mudahan di Untak ini, saya kira tadi akan lebih ketat lagi. Jadi metode itu adalah alat pancing. Tentu kalau mau tangkap ikan yang berbeda, tentu juga alatnya harus beda. Nah, tidak boleh dipaksakan sama. Ya. Kemudian kelemahan berikutnya, ini argumentasi, analisisnya kurang tajam. Kenapa analisisnya kurang tajam? Pertama, karena mereka tidak membanding-bandingkan tesis-tesis sebelumnya dengan tesisnya. Mesti dibandingkan di situ mestinya. Apa kelebihan tesis Anda? Apa kelebihan tesis sebelumnya? Apa solusi yang Anda tawarkan? Ketika memberikan argumentasi, bagaimana cara memperkuat argumentasinya? Adakah teori yang digunakan memperkuat? Adakah dukungan aturan-aturan hukum? Adakah dukungan doktrin? Adakah dukungan tabel? Dukungan hasil wawancara? Nah, itu semua untuk mempertajam analisisnya. Bagaimana dengan teknik pengutipan antara langsung dengan tidak langsung? Yang mana lebih bagus? Ya, karena banyak juga di dalam membuat analisis itu sebenarnya bukan menganalisis ya, hanya menyambung-nyambung pendapatnya orang. Jadi sebenarnya pendapatnya dia tidak terlalu banyak ya, tukang jahit saja sebenarnya ya. Nah, ini yang paling minimal itu tukang jahit ya, jadi jangan menjadi tukang jahit ya. Harus memang punya pendapat-pendapat sendiri. Ya. Selain itu, nah supaya nanti metodenya bagus, tepat, dan tidak hanya copy paste saja, perlu diperhatikan karakteristik keilmuan hukum kita. Nah, teman-teman yang mungkin bukan berlatar belakang sarjana hukum, tentu juga harus mengikuti karakter ini. Bahwa karakter hukum itu normatif, bukan deskriptif. Kalau toh nantinya ada metode empirik, di mana metode empirik itu ciri khasnya deskripsi, itu digunakan untuk melengkapi. Ya, untuk melengkapi. Jadi bukan yang utama. Yang utama tetap normatif.
Berikutnya, senantiasa menggunakan logika deduksi. Standarnya aturan, kemudian diperhadapkan dengan kasus, dibuat kesimpulan. Jadi berangkat dari dalil-dalil umum, diperhadapkan pada masalah, dibuat kesimpulan. Kalau penelitian ilmu sosial itu bersifat induksi. Ini boleh digunakan untuk memperkuat argumentasi. Itu karakteristik keilmuan hukum yang perlu dipahami. Nah, teman-teman sekalian tadi sudah disampaikan, nanti teman-teman semua akan meneliti. Setelah meneliti, siap-siap ujian. Sesudah rampung tesisnya, kemudian menyiapkan manuskripnya yang diambil dari tesis. Bagaimana cara menyiapkan tulisan dari tesis? Umumnya, tesis itu kan 2 rumusan masalah. Ya, 2 rumusan masalah. Untuk penulisan, tidak perlu diambil kedua-duanya. Jadi 2 rumusan masalah, itu mestinya melahirkan 2 tulisan. Karena kewajiban kita ini hanya 1 tulisan, maka idealnya tentukan rumusan masalah mana yang mau dijadikan naskah tulisan. Misalnya rumusan masalah 1. Ya, mau dijadikan artikel atau naskah. Maka kita harus memperhatikan bagaimana pendahuluannya, bagaimana tinjauan pustakanya, bagaimana metodenya, bagaimana pembahasannya, kesimpulannya, saran-sarannya, daftar pustakanya. Itu harus sejalan ya, karena tadi ada 2 rumusan masalah, jadi harus kita potong 2. Dipotong mulai dari latar belakang sampai ke daftar pustaka. Ini sering terjadi, ada mahasiswa membuat tulisan dari tesisnya, latar belakang sudah oke, tinjauan pustaka sudah mantap, metode sudah dipilih, pembahasan sudah dibagi 2, kesimpulan juga, dia lupa membagi 2 daftar pustakanya. Sehingga di dalam tulisan itu ada daftar pustaka, kok tidak ada kutipannya. Nah, ini perlu hati-hati karena kita mau keluarkan sebagian daftar pustaka yang ada di dalam tesis kita. Nah, itu kira-kira diperlukan kehati-hatian. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Penelitian nanti untuk ditujukan pada 2 hal ya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan sebelum penelitian? Sekaligus juga menjadi bahan dalam membuat tulisan. Hanya 3. Pertama, diminta membaca tesis-tesis terdahulu. Tentu yang ada kemiripan atau kesamaan topiknya. Ya, biasanya itu ditoleransi 3-5 tahun. Makin baru, makin bagus. Yang kedua, ini sudah zaman IT, diperlukan membaca jurnal. Jurnal dan bahan-bahan primer. Bahan primer itu yang terpenting jurnal. Bisa proceeding, bisa internet, bisa di medsos, bisa laporan, bisa tesis, disertasi. Itu semua bahan primer. Tetapi yang kita utamakan jurnalnya. Ya. Kenapa diutamakan jurnal? Bapak Ibu, kalau membaca 1 jurnal, itu minimal 20 referensi yang mendukung. Baca 5 jurnal, bisa-bisa Anda menemukan 100 referensi. Itu sudah kebanyakan dalam menyusun tesis. Itu bagusnya jurnal. Yang ketiga, tentu buku-buku yang relevan. Semakin baru buku, semakin bagus. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan tetap juga ada buku-buku klasik
Bukunya Mulyatno kalau pidana, bukunya Subekti Perdata, bukunya Kusnadi kalau lingkungan, ya. Nah, buku-buku klasik ini tetap penting karena kita merujuk langsung teorinya, pendapat-pendapat doktrinnya. Tetapi jangan sebuah bukunya ketuaan, Pak. Jangan sampai semua bukunya tua, lebih tua dari penulisnya. Wah, itu juga repot juga. Nah, jadi cari buku yang terbaru untuk mengimbangi buku-buku yang klasik. Ya. Nah, itu yang perlu dulu disiapkan sebelum Anda memulai menyusun proposal ataukah sebelum memulai membuat tulisan untuk di jurnal. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara berpikir kita ya. Karena setiap penelitian, setiap menulis itu berangkat dari masalah. Bagaimana menemukan masalah? Nah, tentu banyak cara, banyak jalan menemukan masalah. Pada saat baca buku, oh ini masalahnya menarik, oh bisa diteruskan. Waktu membaca jurnal, jurnal itu biasanya memberi informasi-informasi terbaru. Tetapi praktiknya masih lama, berarti ada gap, ada kesenjangan. Oh bisa menjadi ide terhadap rumusan masalah. Ataukah membaca tesis. Di tesis itu biasanya ada rekomendasi. Rekomendasi itu artinya peneliti berikutnya bisa meneruskan penelitian ini. Jadi rekomendasi itu bisa menjadi isu masalah untuk diteruskan. Ya. Nah, kalau baca jurnal, dari mana kita bisa menemukan masalah? Pelajari di latar belakang, di pendahuluan, khususnya paragraf-paragraf awal. Di situ ada problem-problem secara umum. Problem-problem umum itu menunjukkan pentingnya topik ini dibahas. Misalnya soal KPK. Setelah revisi undang-undangnya timbul banyak masalah. Ada 5-6 masalah yang muncul. Tetapi yang mau ditulis di jurnal kan hanya satu masalah. Tidak boleh semua masalah. Hanya satu masalah. Berarti masih menyisakan 4-5 masalah. Ini 4-5 inilah yang bisa kita teruskan untuk diteliti. Nah, itu cara untuk menemukan sumber masalah. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa kita diminta membaca tesis sebelumnya? Ya. Nah, tesis sebelumnya ini diperlukan untuk kepentingan menyusun latar belakang. Ya. Siapkan 2-3 paragraf di latar belakang itu, materinya diambil dari tesis sebelumnya. Apa yang mau dimasukkan? Apa kelebihan tesis ini dan apa kelemahannya? Misalnya, tesis ini bagus teorinya, bagus pendekatannya. Kalau kita menulis kembali keunggulan, kelebihan teori dan pendekatan tesis sebelumnya, berarti penulis mau menggunakan itu kembali untuk mengatasi masalah yang baru muncul. Ya, itu. Nah, di balik kelebihannya, tentu tesis ini ada kelemahannya. Misalnya, mungkin waktunya sudah lama, sudah 10 tahun. Anda mau meneliti 2 tahun terakhir. Misalnya, bagaimana kinerja DPR atau DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Tesis yang ada 2014-2019. Ganti tahunnya. Penggantian tahun itu berarti Anda mau mengatasi kelemahan. Berikutnya, Anda boleh pindahkan lokasi risetnya. Anda mungkin meneliti di perbankan umum. Anda pindahkan ke perbankan syariah. Atau Anda teliti di perbankan swasta,
Anda mau teliti di perbankan pemerintah, dipindahkan lokasinya, boleh mengatasi kelemahan. Ataukah penelitian itu penelitian empirik. Mungkin Anda mau ubah sampel dan populasinya. Mungkin dulunya Anda jadikan sampel itu adalah anggota DPRD dari kalangan partai-partai berbasis nasional. Sekarang Anda pindahkan ke berbasis keislaman misalnya, berbasis agama. Itu bisa. Nah, mengubah tempat, mengubah tahun, mengubah sampel, itu berpotensi adanya temuan. Melahirkan novelty. Karena sudah diubah. Ya. Jadi novelty itu awalnya adakah hal yang berbeda yang Anda tawarkan. Kira-kira begitu. Jadi kelemahan-kelemahan itu nanti lalu kita atasi dengan membuat riset baru yang didukung oleh referensi yang baru tadi. Ya, jurnal yang baru, buku terbaru dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya betul-betul menunjukkan kebaruan. Ada gagasan-gagasan yang baru yang muncul. Jadi kalau ditanya nanti teman-teman, mana gagasan barunya? Tidak harus baru sama sekali. Jadi bisa saja teorinya dimodifikasi, diganti, mungkin pendekatannya dilengkapi atau dikurangi atau dimodifikasi. Itu sudah menjadi dasar lahirnya sebuah kebaruan. Jadi tidak berarti kita mau ganti semua teorinya, mau ganti semua pendekatannya, tidak seperti itu. Ini bukan soal selera makan ya. Misalnya dari selera apa? Misalnya kalau anak-anak dari McD ke KFC, tidak seperti itu kalau tesis ya. Jadi yang penting boleh merujuk ke yang lama, tapi ada modifikasinya. Ya. Nah, jadi modifikasi itu 5 hal ya. Teorinya, pendekatannya, metodenya, tempatnya, tahunnya, dan sampelnya. Jadi 6 yang berpotensi sebagai dasar melahirkan gagasan-gagasan baru sehingga tesis Anda ada kebaruannya. Bagaimana Pak kalau teorinya sama, pendekatannya sama, metodenya sama, kan masih ada 3 yang belum tentu sama. Ya, lokasinya beda, tahunnya beda. Ya, yang penting ada yang membedakan. Itu kata kunci. Ada faktor pembeda. Ya. Berikutnya, ini tadi ya, sudah tadi dasar membuat. Bagaimana memunculkan masalah untuk kita jadikan sumber isu. Tadi membaca, misalnya ini pandemi, kan menarik ya. Wah ini kok kebijakan bolak-balik. Oh kebijakan diskresi. Diskresi di masa pandemi. Oh ribut-ribut mengenai perlindungan kepada nakes. Oh bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kesehatan. Oh bisa berkolaborasi dengan kawan. Kawan satu yang dia lihat lindungi adalah dokternya, satu bidannya, satu perawatnya. Ya. Satu tanggung jawab dari segi perdata, satu dari segi pidana, satu dari segi administrasi. Ini banyak hal. Nah, dan boleh saja misalnya Polri S2 Untak ini melahirkan naskah tesis terkait topik-topik yang ada kaitan dengan pandemi. Kenapa perlu? Inilah kesempatan terbaik ya menyusun tesis dengan pendekatan yang interdisipliner. Jarang-jarang terjadi. Ya, masalah tanggung jawab tidak boleh dikaitkan dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ya. Kalau selama ini kan hukum dilihat dari aspek hukum saja. Oh ini kaya. Ada politiknya, ada keamanannya, agamanya, kesehatannya, ekonominya. Diskresi tidak murni aspek hukum, pasti ada aspek kesehatan. Ya. Nah, itu menariknya. Dan kalau jadi satu angkatan misalnya boleh saja
mengusung topik tentang isu pandemi, ya, dari perspektif hukum misalnya, tentu beda-beda ya. Ada tanggung jawab pemerintah, ya, perlindungan kepada tenaga kesehatan, kepada karyawan yang di PHK, kepada makanan dan sebagainya, kepada hotel, itu banyak sekali. Nah, itu bisa lahir sebuah pemikiran-pemikiran dari UNTAK S2 mengenai bagaimana hukum dari perspektif, bagaimana pandemi dari perspektif hukum. Tambah buat nyimpen HP gitu. Disusun oleh mahasiswa S2 Hukum UNTAK misalnya. Ataukah Sivitas Akademika UNTAK, tulisan dosen dan mahasiswa. Saya kira bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan salah satu cara untuk mengukur apakah yang mau diteliti ini penting atau tidak, nah, pastikan dulu adakah masalah-masalah umum dan adakah masalah-masalah yang spesifik. Namanya legal gap-nya. Ini kan biasa ditemukan di skripsi ya. Mau mana masalahnya? Jarak antara dasar dengan dasain. Sekarang kita naikkan. Bagaimana kesenjangan analisisnya? Nah, kesenjangan analisisnya adalah bagaimana menyiapkan referensi terbaru. Kalau jurnal itu ditoleransi paling tua 5 tahun. Kalau buku ditoleransi paling tua 10 tahun. Ditoleransi artinya ya bisa sampai ke sana tapi makin baru makin bagus. Jadi kalau masalahnya baru, mesti didukung oleh referensi yang baru. Nah, kemudian kesenjangan riset tadi, Anda harus membaca riset terdahulu. Nah, riset terdahulu ini kepentingannya adalah dimasukkan di 3 tempat. Pertama, masukkan di latar belakang pendahuluannya, baik tesis maupun tulisan. Yang kedua, nah kalau tesis itu mungkin di mana-mana sama semua buku pedomannya, ada namanya originalitas penelitian, keaslian penelitian. Itu masukkan semua daftar tesis yang dibaca. Yang ketiga, ini yang belum terlalu banyak dilakukan. Tesis sebelumnya dijadikan bahan untuk menyusun landasan teori atau tinjauan pustaka. Ini yang belum menonjol ini. Nah, ketika dimasukkan hasil-hasil tesis sebelumnya di tinjauan pustaka, itu tidak perlu disebut sub khusus. Nah, bisa disebar. Pada saat nanti mahasiswa mengutip teori dari buku, mengutip dari jurnal, lengkapi juga mengutip dari tesis sebelumnya. Artinya, teori ini akan digunakan sebagai alat uji. Nah, dimasukkan di bab 2. Jadi mengutip itu tidak harus satu sumber ya. Misalnya, footnote-nya angka 1. Boleh banyak. Dikutip dari buku, koma. Dari jurnal, koma. Proceeding, koma. Dari tesis ada 2. Nggak apa-apa banyak sumber kutipannya. Jadi satu footnote itu bisa beberapa kutipan. Jangan satu footnote, hanya satu referensinya, buku saja. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di situ dimasukkan seluruh referensi yang Anda baca. Malah bagus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di mana lagi dimasukkan tesis sebelumnya? Nah, ini penting. Dimasukkan di pembahasan. Apa pentingnya tesis dimasukkan dalam pembahasan? Nah, agar nanti Bapak teman-teman ini tidak kesulitan membuat analisis, tesis sebelumnya itu dimasukkan di pembahasan lalu dibanding-bandingkan. Apa kelebihan tesis Anda dibanding sebelumnya? Apa kelemahan tesis sebelumnya yang Anda sudah atasi? Cara mengatasinya tentu dengan referensi baru. Sehingga argumentasinya bisa tajam karena
membuat perbandingan dengan tesis-tesis terdahulu. Kira-kira ya, di mana tempatnya tesis sebelumnya itu dimasukkan dalam tesis Anda. Nah, ini nanti kan nanti referensi kan ada mungkin puluhan ya, ada 50-an katakanlah minimal. Terus bagaimana cara membaginya? Biasanya referensi-referensi terbaru, jurnal yang paling baru, buku yang paling lengkap, tesis yang paling Anda rasa paling dekat dengan tesisnya, itu tolong dikutip di pendahuluan. Ya. Jadi di pendahuluan itu menonjol referensi yang dikutip. Kan misalnya ada 5 jurnal, ada 10 jurnal ya. Nah, mungkin cukup 3 jurnal dikutip di latar belakang. Yang 7 itu di tinjauan pustaka. Mungkin ada 30 buku yang Anda pakai, minimal. Mungkin hanya 5 buku yang penting Anda kutip di pendahuluan. 25 masukkan di tinjauan pustaka. Nah, supaya ketika dibaca pendahuluannya sudah betul-betul menunjukkan, oh ini risetnya penting. Karena masalahnya baru, referensinya baru. Nah, itu kira-kira pentingnya referensi-referensi mutakhir, terbaru, terlengkap, itu tempatkan dia di pendahuluan. Jangan baru dibuka footnote nomor 1, bukunya tahun 80-an. Penulisnya lahir tahun 90-an. Wah, terlalu lama ini bukunya. Ya. Penulisnya lahir tahun 90-an, bukunya lahir 2020. Kira-kira begitu ya. Supaya betul-betul mutakhir referensi yang Anda gunakan. Nah, tadi sudah disampaikan. Bagaimana memulai menyusun penelitian dan tesis. Tentu ada topik ya. Tadi perhatikan betulkah ada masalah. Karena menurut penelitian, tidak semua masalah bisa diteliti. Ya, jadi tidak semua masalah bisa diteliti. Masalah juga yang bisa diteliti, saya katakan tadi, perhatikan. Oh, ini masalah cukup anak S1 yang teliti. Kerendahan dia. Oh, ini masalah yang teliti mahasiswa doktor, ketinggian ini. Nah, kita cukup saja meneliti mengenai sebab-sebab timbulnya masalah. Lalu dari situ baru kita mencari referensinya, ya, mencari teori-teorinya, mencari tesis-tesis yang relevan, mencari buku-buku terkait. Setelah kita yakin dengan topik yang kita pilih. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, apa gunanya kita membaca tesis sebelumnya? Pertama, kita mengetahui apa kelebihan tesis ini. Kelebihannya itu kita menggunakan kembali. Bagus teorinya, bagus pendekatannya, bagus metodenya. Nah, berarti digunakan kembali. Apa kelemahannya? Oh, teorinya tidak lengkap. Nah, berarti Anda tambah masuk. Modifikasi namanya. Pendekatannya hanya 3. Anda mau 5, tambah 2. Nah, tadi. Tahunnya sudah ketinggalan. Ubah tahunnya. Tempatnya Anda pindahkan. Itu namanya cara mengatasi kelemahan. Jadi sebenarnya sebelum Anda menulis, kita sudah bisa tahu apa konsep yang Anda siapkan untuk mengatasi masalah itu. Sudah bisa dibaca. Ya, oh saya mau atasi, pendekatannya saya mau perbaiki. Metodenya awalnya normatif saja, saya mau lengkapi dengan empirik. Oh ini butuh wawancara. Oh butuh observasi. Ya, itu kira-kira. Ya, apa problem menyusun tesis? Tadi kita sudah ungkap. Jarang membaca tesis terdahulu. Sehingga tidak kelihatannya. Ibarat pelari estafet. Ini teman-teman dipaham. Anda pelari keberapa sebenarnya? Pelari ketiga atau pelari terakhir? Nah, jadi mestinya membaca tesis sebelumnya, buka latar belakangnya,
Buka rekomendasinya. Adakah hal yang direkomendasikan? Kalau tegas rekomendasinya, berarti Anda boleh meneruskan penelitian itu. Ya, tentu lebih mudah. Teorinya sama, metodenya sama, mungkin ada hal-hal yang perlu dimodifikasi saja. Itu sebenarnya mempercepat penyelesaian studi. Ya, ketika kita mampu membaca tesis-tesis sebelumnya. Kemudian bagaimana tadi isunya sudah jelas ya, jadi tidak semua masalah bisa diteliti. Membaca tesis, Anda siapkan adanya kesenjangan. Landasan teoritik. Nah, landasan teoritik ini untuk tesis paling tidak ada 6 di sini. Harus jelas teori-teori yang digunakan. Apa konsepnya? Yang jarang dimasukkan itu 2 di landasan teori. Asas-asas hukum. Kan asas itu berada di antara aturan dengan teori. Jadi teori yang di filsafat dulu, baru teori, baru asas, baru norma. Jadi sebaiknya di landasan teori tesis itu, dan selama ini sudah jalan ya, nah mungkin tinggal mempertajam saja, memasukkan asas-asas hukum dan tesis sebelumnya. Sehingga lengkap. Ada konsepnya, ada teorinya, ada asasnya, ada landasan hukumnya, ada putusan peradilannya, ada doktrinnya, dan ada tesis sebelumnya. Itulah yang menjadi pelengkap dari landasan teori. Tentang metode. Nah, ini sebenarnya bagian yang terkadang dipandang ya sebelah mata saja, dipandang remeh aja ya. Wah, semua metode sama. Di dalam buku saya sudah jelaskan, untuk penelitian hukum ada 2 pilihan. Pilihan pertama, menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal murni, hanya dilengkapi dengan pendekatan. Jadi cara berpikirnya normatif, analisisnya juga preskriptif, ya. Analisisnya juga menggunakan teknik silogisme deduksi. Nah, pilihan kedua adalah yuridis empirik atau banyak tidak digunakan ya, normatif empirik ya. Yuridis empirik dipahami penelitian yang diawali penelitian normatif, kemudian dihubungkan dengan faktor-faktor non-hukum. Ataukah bisa juga dipahami bahwa penelitian yuridis empirik, penelitian yang diawali penelitian normatif, lalu dilengkapi dengan data empirik. Jadi data empirik melengkapi penelitian normatif. Misalnya, wawancara itu tidak harus empirik, tidak harus sosiologis, tapi bisa juga penelitian normatif. Lalu mewawancarai narasumber yang kompeten. Nah, itu masih dalam kategori normatif, hanya diperkuat dengan data empirik. Jadi pendekatan ini perlu dipertajam untuk memperkuat analisisnya. Jadi nanti di pembahasannya, satu pendekatan yang Anda gunakan itu bisa 1 paragraf. Hanya pendekatan undang-undang itu bisa banyak paragraf. Undang-undang yang sifatnya horizontal, kemudian yang vertikal, itu baru 1. Pendekatan perbandingan misalnya, itu bisa banyak timbul paragraf. Jadi, adanya pendekatan itu untuk mempertajam dan memperkuat analisisnya. Sehingga analisisnya nanti jangan terlalu kering, jangan terlalu datar, jangan juga hanya deskripsi, tapi perlu diperkuat. Salah satunya adalah kemudian tadi sudah ya, di mana ditempatkan riset, tadi sudah di latar belakang,
keaslian, landasan teori, ya. Nah, karena sekarang ini zamannya referensi pada sumber primer, khususnya jurnal. Nah, kalau Bapak-Bapak Ibu mau menulis di jurnal di Indonesia, sudah ada ketentuan, termasuk Ibu Dr. Anggra ini, bahwa referensi itu minimal 15 untuk jurnal. Harus lebih banyak jurnal dari buku. Jadi kalau bukunya 7 maksimal, jurnalnya 8 itu minimal. Tidak boleh buku semua. Kalau buku semua, insya Allah ditolak. Ya, karena tidak kredibel tulisannya. Kalau jurnal semua, tidak ada buku, Pak Keder itu editornya. Oh, harus terima tulisan ini. Ya, kalau tidak ada buku. Jadi kalau buku semua, mungkin paling belakang ya, daftar antriannya. Oke. Kenapa kita mengutip jurnal? Apa alasannya? Saya katakan tadi, jurnal berbasis jurnal. Jurnal juga bisa memperkuat referensi pada tesis. Dan itu makin berkembang. Alasan mengutip jurnal, pertama karena tulisan itu ada hal baru. Ada temuan. Di mana kita bisa membaca bahwa ada temuan. Tolong baca di bagian abstrak. Di bagian abstrak itu ada di bawah di abstrak hasil penting dan temuan. Itu berarti ada hal baru. Ya. Jadi membaca jurnal yang ada temuannya, tidak usah baca secara keseluruhan ya. Cukup Anda dulu membaca di abstraknya, itu kelihatan. Ya. Kita mengutip jurnal karena mungkin topiknya menarik. Misalnya, bagaimana tanggung jawab pemerintah Australia dalam mengatasi pandemi. Wah, ini kita mau bandingkan dengan Indonesia ini. Ya. Kenapa ini kita punya level 432 ini maju mundur terus ini? Misalnya, itu menarik ya untuk dibandingkan ya. Misalnya. Kemudian, menjadi inspirasi. Kenapa menjadi inspirasi? Ya karena tulisan-tulisan itu mungkin topiknya ya lalu menginspirasi Anda untuk memindahkan lokasinya. Tadi saya katakan tanggung jawab pemerintah ya terhadap tenaga kesehatan. Oh, ternyata dokter ya. Anda mungkin cari tenaga medis lain. Itu boleh saja. Menginspirasi. Ya. Kemudian kalau ada mengutip tulisan di jurnal, itu berarti pendapat Anda paling tidak ada yang memperkuat. Tetapi jangan juga salah kutip. Ya, sering kita mendengar, wah pendapatnya Pak Hamdan didukung oleh Roscopoun. Wah, ini Pak Hamdan lahir tahun berapa ini? Roscopoun sudah mati loh. Kok Roscopounnya yang setuju? Mungkin Pak Hamdannya yang setuju. Tapi mungkin karena bersemangat, Roscopounnya yang setuju. Kira-kira begitu ya. Nah, ini apa namanya? Jadi kutipan itu bisa memperkuat pendapat kita. Ya. Ini tadi ya tes sebelumnya ini tadi yang menjadi pembeda ya. Mulai dari masalah sampai kepada ganti tahun, teori, tempat, pendekatannya. Ini penting untuk memastikan nanti kalau ditanya apa yang membedakan ya dengan tes sebelumnya ya, cari di sini saja. Isu boleh sama, tapi teori boleh beda. Teori sama Pak, saya tidak yakin kalau teorinya sama ya. Ini orang kesudah punya gengsi masing-masing ya. Masa sih teorinya sama ya? Sama kalau orang putus pacaran ya. Masa sih putus langsung bunuh diri? Emangnya tidak ada perempuan lain di dunia? Kira-kira begitu Pak ya. Prof, Jadi interupsi dulu Prof sebentar. Ya. Ya, ini sudah 1 jam Prof Irwan bicara. Nggak terasa ya Prof. Ya. Apakah mau langsung dilanjut atau mahasiswa biar bertanya peserta? Ya. Kalau begitu ya persingkat Bu, kalau kita tanya jawab. Ini beberapa lagi slide ini yang penting. Oke. Ya, baik.
Ya, monggo silakan Prof. Ya. Jadi ini tadi cara bagaimana membuat pembeda pada 6 ini. Jadi mudah sebenarnya. Yang penting berbeda ya. Itu sudah ada temuan nantinya. Ya. Kemudian ini urutannya saya kira ini sudah berdasarkan petunjuk penulisan. Ini pendahuluan supaya nanti lebih bagus menyusun pendahuluannya apa-apa yang harus ada dalam pendahuluan. Ini lebih teknis supaya jangan hanya cerita-cerita narasi saja. Ini ada gambaran mengenai pendahuluan yang bagus. Nah, kemudian apa dasarnya, apa latar belakangnya. Nah, ini kenapa perlu kita membaca tesis sebelumnya, mencegah plagiasi dan duplikasi. Nah, kemudian tadi sebelum membuat pertanyaan, ini Bapak Ibu terakhir saya katakan, tolong nanti bedakan mana merumuskan masalah dan mana membuat pertanyaan saja. Nah, dalam buku saya beri contoh. Ini rumusan masalah S1. Ini rumusan masalah S2. Nah, seluruh mahasiswa saya yakin bisa membuat pertanyaan, tapi belum tentu bisa merumuskan masalah. Ya. Ini suhu hukumnya. Nah, ini cara menguji nanti, sampai ini terakhir Bu. Nah, ini nanti metodenya. Jadi sebuah metode gambarannya seperti ini. Jadi cerita mengenai apa jenis, tipe pendekatannya, di mana lokasi dan seterusnya. Nah, jangan lupa penelitian empirik jika diperlukan. Jadi tidak mutlak harus ada dalam sebuah penelitian. Jadi ini pilihannya bukan kewajiban. Ya. Saya dulu Bu untuk sementara. Ya, ini slide-nya baru 38 di antara 64. Saya kira tidak usah dibaca semua. Terlebih mungkin dalam diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Anggraini. Ya, baik. Terima kasih Prof. Irwan. Tadi sudah banyak yang disampaikan, ya. Sekarang kesempatan saya berikan kepada mahasiswa semua, ya. Tolong Anda ini, ya, kupas tuntas apa yang tadi sudah disampaikan. Di antaranya Prof. Irwan juga menantang Bapak Ibu semua, ya, bagaimana cara menulis untuk menggunakan pendekatan interdisipliner kaitannya dengan pandemi COVID saat ini. Ya, nah itu jadi inspirasi buat kita semua karena bagaimanapun juga ini bisa menjadi tantangan buat mahasiswa, ya, di mana di tempat kita ini di MIH Untak ini ada 4 program kajian, ya. Prof. Irwan pasti juga sudah tahu, ya, bahwa kita itu ada dari HPP, Hukum Tata Pemerintahan, kemudian pidana, konsentrasi hukum pidana, konsentrasi hukum bisnis, dan konsentrasi hukum kesehatan. Jadi kalau di sini tadi Prof. Irwan pasti mungkin bisa melihat mahasiswa dokter-dokter itu banyak di kita ini. Jadi karena kita ada 4 konsentrasi itu. Ya, selanjutnya monggo saya persilahkan untuk mahasiswa bisa memanfaatkan waktu ini. Mungkin waktunya berapa menit, Prof? Seininya aja, Prof. Ya. Ya, silahkan. Siapa Anastasia, yang mau bertanya? Oh, Bu Anastasia, Ibu. Oke, Ya. Bu Anastasia mau bertanya. Silahkan, Ibu. Ya, selamat siang, Prof. Irwansyah. Saya Anastasia, angkatan 43. Saya mengambil konsentrasi hukum bisnis. Ya, Prof, mohon maaf, saya ingin menanyakan bagaimana kalau tadi Prof mengatakan apakah masalah ini bisa diteliti. Nah, saya sendiri saat ini sudah menulis dan menyiapkan jurnal, judulnya adalah Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Perusahaan. Nah, kemarin waktu di kelas dosen saya mengatakan bahwa seandainya Anda ditanya untuk menjawab apakah pendekatan dari metodologi penelitian
Maka saya menjawab, kalau saya mengambil judul ini, saya tidak akan menjawab bahwa ada teman saya penyandang disabilitas yang diterima di kantor saya. Namun saya akan menjawab bahwa saya melakukan penelitian ini karena masih banyak teman-teman saya penyandang disabilitas yang diselamatkan dalam hak dan kewajibannya di dalam serta perlindungannya di dalam proses tenaga kerja, seperti itu, Prof. Nah, apakah ini termasuk masalah yang bisa dianalisis? Sedangkan saya melakukan pendekatan memakai hermeneutik, yaitu pendekatan filosofis tentang undang-undang. Nanti saya akan membandingkan undang-undangnya ada 2, lalu memakai pendekatan kualitatif normatif. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, Prof, kira-kira berapa lama seandainya saya nanti mengirimkan jurnal ini untuk reviewer-reviewernya itu, Prof, apakah lama atau tidak? Karena terus terang kami di Angkatan 43 ini, dosen-dosen juga sudah memberikan kesempatan kami untuk lebih luas lagi membuat jurnal-jurnal yang bisa dipublis seperti itu. Nah, mohon pengarahannya, Prof, supaya apa yang saya sudah siapkan ini apakah sudah tepat atau belum? Kalau misalnya belum, bagaimana? Kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya bagaimana? Supaya kami Angkatan 43 ini juga bisa menyumbangkan pikiran-pikiran kami untuk ke depan sehingga Universitas 17 Agustus 45 semakin baik dan berkembang. Begitu, Prof. Terima kasih, Anastasia. Ya, terima kasih Bu Anastasia. Ini langsung dijawab atau ini lagi dulu ya, Prof? Pertanyaan lagi, J. Jadi 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan dulu. Saya beri kesempatan. Nanti selanjutnya biar Prof Irwan menjawab supaya terangkum semuanya. Monggo silahkan pertanyaannya yang singkat tapi padat ya, karena mengingat waktu juga. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi saya lihat ada yang. Iya. Izin Ibu Hermin. Ya, Bu Hermin, ya. Ya, silahkan Bu Hermin. Ya. Bernuwun kesempatannya, Pak Irwan. Ini mungkin saya ingin konsultasi terkait dengan tesis yang ingin saya persiapkan. Ini kan dari lembaga ini sudah memfokuskan terkait dengan izin, ini kan sudah harus itu tema. Nah, tema yang saya angkat di sini kan terkait dengan kampanye di tempat ibadah. Nah, yang ingin saya fokuskan di situ adalah adanya konflik norma pada undang-undangnya sendiri ini, Bapak, bahwa kampanye di tempat ibadah ini dalam satu pasal ini mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran pidana, akan tetapi di pasal yang lain itu adalah sebuah pelanggaran administrasi. Itu seperti itu. Nah, ini mungkin kalau saya sudah lihat referensi tesis terdahulu, memang belum ada yang membahas tentang hal tersebut. Tesis terdahulu itu kebanyakan ini adalah pelanggaran ibadah dikaitkan dengan hukum Islam. Nah, ini mungkin mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Ya, baik, Bu Hermin. Selanjutnya satu lagi pertanyaan, siapa yang mau? Ya, siapa? Bu Susi. Oh, Bu Susi. Oh, baik. Silakan Bu Susi. Kami akan tanyakan pada Prof Irwansyah ya. Kami untuk tesis rencana akan mengambil jaminan kredit ya pada perjanjian kredit sindikasi. Namun demikian yang akan kami tanyakan mungkin di luar yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya sangat sepele, tapi kami ingin tanyakan singkat saja. Bagaimana cara, karena ini kan kalau membuat jurnal ada ketentuan bahwa kata harus misalnya pada saat pendahuluan misalnya harus 100 sampai dengan 200 kata gitu ya. Cara penghitungannya kami belum tahu caranya gimana. Mungkin ini kami bertanya di luar materi ya Pak Prof. Itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan
tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kalau misalnya kami mengambil referensi ya, mengambil referensi dari tesis yang sebelumnya atau dari jurnal yang sebelumnya yang sudah dibuat gitu. Jadi supaya untuk tinjauan pustaka ada dasar, ada referensi gitu ya, supaya tidak keluar terlalu jauh dari yang sudah pakem lah, istilahnya seperti itu. Apakah nanti tidak menjadi plagiasi gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Mohon penjelasan. Ya, baik. Sudah ada 3 pertanyaan, Prof. Dan ini ada satu lagi pertanyaan di chat room chat. Itu adalah, saya bacakan, bertanya mengenai footnote. Jika boleh ditulis dengan banyak sumber, apakah itu dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf dijadikan satu footnote? Kemudian jika belum ada undang-undang yang mengatur, apakah bisa? Ya, jadi ada 4 pertanyaan, Prof. 3 pertanyaan langsung dan 1 yang dari room chat. Monggo silakan, Prof. Irwan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anggreni dan para penanya. Tadi pertanyaan pertama soal judul ya. Jadi sebaiknya dalam tulisan di jurnal itu fokus pada satu gagasan. Nah, jadi kita menghindari kata dan. Misalnya hak dan, berarti 2 fokusnya ya. Jadi sekali lagi kita menghindari kata dan di judul agar fokus pada satu gagasan. Jadi tulisan yang bagus itu tahu banyak tentang yang sedikit. Nah, jadi hanya fokus satu gagasan tapi pembahasannya diperluas. Jangan masalahnya banyak, pembahasannya singkat-singkat, itu enggak bagus. Jadi spesifik masalahnya, tetapi uraiannya, pembahasannya sangat tajam. Ya, masalah disabilitas ini saya kira inilah problem yang kita hadapi ya. Kejadian di Sumatera Barat kemarin, ada dokter yang dinyatakan tidak lulus ya, mengadu ke Mendagri, lalu Mendagri memerintahkan proses ulang dan bisa diterima. Nah, jadi memang bangsa kita ini belum terlalu ramai ya dengan seperti itu ya. Sudah sampai di negara maju ya, di negara maju kan sampai penjaga toko bisa saja orang yang penyandang itu ya. Kita mungkin nggak ada ya, karena kita mau yang jaga itu harus menarik ya. Nah, itu contoh saja. Jadi saya kira ini bagus diteruskan karena termasuk hal-hal yang sifatnya masih krusial. Jadi semakin krusial, semakin minim solusinya, semakin menarik untuk dikaji. Jadi problemnya besar, solusinya kecil, kaji itu. Nah, itu kira-kira standar dalam merumuskan masalah. Kemudian soal kelamaan jurnal, ya kalau mahasiswa satu bertanya, Bu, saya biasa bercanda, berapa lama Pak? Saya bilang tergantung dosanya saja. Kalau kurang dosa cepat diterima ya. Saya kira ini candaan saja. Jadi pertama, tergantung kepada apakah topik ini ada enggak ruang lingkupnya di jurnal itu. Ya, karena mungkin tulisannya bagus, dikirim ke jurnal A, oh ternyata enggak ada ruang lingkupnya. Ya, jadi sebelum kirim tulisan ke jurnal, sebelum memahami petunjuk penulisannya, baca template-nya, tolong buka ruang lingkupnya, focus and scope-nya. Ada enggak di situ? Kalau ada kirim ke sana. Kalau tidak, mubasir, pasti ditolak ya. Karena itu alat seleksinya jurnal berdasarkan ruang lingkupnya. Dan secara umum untuk semua, kebiasaan kita adalah membuat tulisan tapi tidak menyesuaikan dengan gaya selingkun jurnal yang kita mau tuju. Kadang sepele begini ya, di sana minta daftar pustaka, kita bikin referensi. Di sana minta simpulan, kita buat kesimpulan. Nah, ini kecil-kecil saja sebenarnya. Daftar pustaka. Dia minta jurnal di atas, kita kirim buku di atas. Untuk kita berdebat, wah ini kan enggak mengurangi maknanya. Iya, tapi dia jaga gayanya. Gaya ini Bapak Ibu diperiksa dulu, bukan orang yang punya kompetensi. Bisa-bisa juga bukan sarjana hukum yang periksa. Dia hanya memeriksa dulu gayanya, ya melanggar gaya atau tidak. Nah, baru terus. Jadi jangan bikin kesalahan. Ada tulisan, ada footnote-nya, ada body note-nya.
Yang mana betul ini? Tidak mungkin dicampur-campur ya. Di sana minta footnote, Anda Ibu kirim bukan footnote misalnya. Ya, ini soal gaya, tolong pelajari jurnal yang mau dituju. Kemudian yang ketiga tadi, nah ini pertanyaannya Ibu Hermin. Biasa kita juga, Bu, kalau ada masalah begini, pertanyaannya adalah, apakah cukup diselesaikan oleh aturan? Kalau aturan bisa menjawab, tidak usah diteruskan. Apakah KPU sudah menyiapkan jawabannya? Kalau sudah ada, jangan diteruskan. Kalau KPU juga tidak bisa menjawab, aturan tidak lengkap, ada konflik norma, berarti bisa lanjut. Jadi kan topik jawabannya. Itu namanya tidak kredibel topik itu. Jadi hindari tulisan isu masalah yang sudah gampang dijawab. Ya. Jadi karena ini topik bukan membuat pidato, tapi mau mencari solusi terhadap masalah yang belum ada solusinya. Kalau ada solusinya belum lengkap dan belum memadai, penulis berikutnya melengkapi dan membuat lebih terang benderang. Itu kira-kira. Kemudian Bapak, sebentar. Ya. Kalau terkait dengan permasalahan itu kan sudah ada permasalahan yang kami hadapi di lapangan untuk implementasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga kesulitan dalam mengambil keputusan. Itu seperti itu, Bapak. Ya, bisa saja. Misalnya bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kampanye di tempat ibadah. Jadi Ibu masuk di tanggung jawab itu, supaya lebih luas bahasannya. Jadi kalau kampanyenya kan terbatas. Lalu diperluas bagaimana tanggung jawab pemerintah atau bagaimana tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam kampanye di tempat ibadah. Jadi bisa masuk polisi, bisa masuk KPU. Jadi Ibu luaskan sedikit supaya jangan fokus di kampanye saja, tapi dari sisi tanggung jawab. Nah, kalau ada seperti itu, oh ini saya mau tanggung jawabnya. Selanjutnya kita mencari teorinya. Teori tanggung jawab. Kalau hanya kampanye nanti Ibu pusing, teori apa yang cocok ini? Nah, kalau ada tanggung jawab, ada diskresi, itulah kita cari teori-teorinya yang relevan. Teori tanggung jawab, tadi yang Ibu Anastasia teori hak, teori perlindungan. Kalau ini tadi teori tanggung jawab. Nah, karena ini kita mau atasi dengan teori. Nah, bagaimana cara mencari teori? Nah, perhatikan kata-kata kunci dari isu tadi. Adakah bisa ditarik keluar? Lalu kita cari teorinya. Itu kira-kira, Bu, ya. Berarti kalau umpamanya dibandingkan dengan tesis terdahulu yang memang di situ lebih menekankan pada keagamaannya, ini berarti bisa atau gimana, Bapak? Jadi gini, Bu, intinya, jadi dicari isu, ini kan tadi ada masalah, kampanye tempat ibadah, Bu, ya, itu masalah. Lalu apa isunya? Apa responnya Ibu terhadap persoalan itu? Dari sisi mana bermasalah? Kewenangan, tanggung jawab, pelindungan, kewenangan, Bapak. Kewenangan untuk penyelesaiannya. Kewenangan untuk penyelesaiannya. Apakah administratif atau pidana itu terhadap pelanggaran tersebut? Nanti teorinya hanya dua yang relevan, teori negara hukum dan teori kewenangan. Matur nuwun, Bapak. Dua teori yang harus masuk kalau begitu, Bu, ya. Ya. Ibu Susi mengenai tadi ya, standar jurnal, Bu, ada dua. Ada standar halaman, ada standar kata. Umumnya jurnal-jurnal yang masih di bawah-bawah itu standar halaman. 12 sampai 15 halaman. Tapi jurnal papan atas, Audiscopus dan sebagainya, itu standar kata. Selama ini, standar kata itu baru 3. Standar judul. Judul Indonesia itu biasa sampai 12 kata. Kalau Inggris 10 kata, Jerman 8 kata. Jadi bisa dilihat judulnya. Makanya judul itu jangan memasukkan nama undang-undang. Karena undang-undangnya bisa 10 kata, Bu. Habis, tinggal 2 kata. Jangan masukkan lokasi riset. Jangan masukkan subjudul. Telah kasus PN Kerawang nomor, wah itu panjang sekali, Bu, ya. Nah, itu untuk memendekkan judul terbatas. Abstrak terbatas. Kata kunci terbatas, baru 3.
mulai pendahuluan sampai kesimpulan itu hanya diatur paragrafnya. Misalnya pendahuluan. Pendahuluan itu 5 sampai 7 paragraf. Satu paragraf minimal 3 kalimat. Hati-hati. Biasa ada penulis, satu paragraf, satu kalimat pendek lagi. Nah, satu paragraf minimal 3 kalimat. Jadi pendahuluan itu 5 sampai 7 paragraf kalau jurnal. Tentu kalau tesis lebih panjang lagi sedikit. Nah, 5-7 paragraf di jurnal itu referensinya 5 sampai 10 saja. Jangan terlalu banyak. Jadi referensi yang mutakhir. Jurnal, buku, riset dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana tadi tinjauan pustaka yang mencegah plagiasi? Dalam karya tulis itu selalu diminta dicek tingkat similaritasnya, kesamaannya. Dan itu berbeda-beda. Jurnal biasanya maksimal 30% kesamaannya. Tidak boleh terlalu tinggi. Mungkin tes lebih rendah lagi, 25%. Bagaimana mencegah terjadinya plagiasi? Bapak Ibu, tulisan itu hanya 2 sumbernya, penulisnya atau orang lain. Kalau tulisan itu, kata-kata itu bukan dari dirinya, berarti dari sumber lain. Kalau sumber lain, harus disebut citasinya. Dari mana Anda kutip ini? Ya, jadi cuma 2 di situ di dalam. Itu pendapat Anda, pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain, harus jelas citasinya. Nah, kalau kita banyak mengutip, tentu tinggi similaritasnya. Bagaimana cara mengurangi similaritas? Teknik yang dipakai adalah teknik parafrase. Mengutip secara tidak langsung. Misalnya ada pendapat mau dikutip. Bagaimana tekniknya? Baca dulu cermat bacaan yang mau diparafrase. Ya. Kemudian adakah kata-kata kunci, kalimat inti di bacaan itu. Nah, kemudian kata-kata kunci itu lalu kita kembangkan sendiri dengan kata sendiri, nah, sehingga maknanya tidak hilang. Boleh ditambah kata di depan, di tengah, di belakang. Itu parafrase, kutipan tidak langsung. Kalau Bapak Ibu mengutip aturan, pasal dan sebagainya, ya jangan ditulis lengkap. Menurut pasal ini, undang-undang ini sebagai berikut. 1, 2, sampai 17. Padahal hanya poin 16. Poin 16 yang kita punya kepentingan di situ. Jangan dikutip semua. Ya. Pengaturan mengenai ini di pasal ini pada intinya seperti ini. Jadi dikutip tidak langsung. Ya, itu mencegah terjadinya duplikasi, plagiasi dan seterusnya. Itu plagiasi. Ya. Tadi saya katakan footnote yang banyak. Misalnya di tubuh tulisan dikutip 1 ya, 1. Kan biasanya di bawah hanya 1 sumber ya, dikutip dari buku ini. Biasanya. Boleh saja diperbanyak. Dari buku ini halaman sekian. Dari jurnal A halaman sekian. Dari jurnal B halaman sekian. Dari tesis A ini. Jadi nggak apa-apa panjang. Jadi 1 kutipan itu tidak harus 1 sumber. Boleh itu namanya penulisnya paham bahwa yang dia kutip ini dari banyak sumber. Dan dia harus menyebut sumber-sumbernya. Nah, footnote sebenarnya itu Bapak Ibu ada diskusi antara penulis dengan referensinya. Ya, dia mendiskusikan bahwa saya sudah membaca banyak referensi. Makanya saya kutip di dalam referensi. Jadi boleh saja sebenarnya. Tapi ini kan jarang. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Ya, yang penting memenuhi kaidah pengutipan. Ya, jadi ada kaidah pengutipan, ada teknik, ada standarnya dan sebagainya. Ya, itu menyangkut footnote dan bagaimana mencegah plagiasi. Nah, jadi tadi pencegahan plagiasi selain pengutipan tidak langsung atau teknik parafrase, kemudian
menyebut semua sumbernya, ya diwawancarai dan sebagainya. Itu menghindari terjadinya plagiasi. Ya. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, Prof, ini ada tadi ada satu lagi terkait dengan bagaimana kalau kemudian mau membuat sebuah tulisan, tapi ternyata undang-undangnya itu belum ada, apakah bisa? Monggo, Ya. Prof. Irwan. Ya. Sebab kalau belum ada undang-undangnya malah bagus, lebih hebat penulisnya. Ya. Kalau kita kutip undang-undang, lebih hebat anggota DPR-nya daripada memenangkan. Ini logikanya, Ibu ya. Ya. Jadi bagaimana kalau belum ada undang-undangnya, nggak usah diperhatikan undang-undangnya. Kita bisa pakai pendekatan konsep, pendekatan teori. Kan ada dua macam artikel. Artikel berbasis riset, artikel berbasis telah konsepsional. Jadi konsep yang ditawarkan, bukan aturan dalam undang-undang. Misalnya konsep mengenai apa di KPK misalnya ya, konsep mengenai pembuktian terbalik, kan belum ada di undang-undang. Tapi boleh saja dikemukakan bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum kasus korupsi ya pembuktian terbalik. Ada perbandingannya di negara lain. Jadi pendekatan konsep, pendekatan komparatif, ya mungkin pendekatan undang-undang tidak ada. Nggak apa-apa. Ya memang jurnal itu adalah mempublikasikan gagasan-gagasan brilian, ide-ide brilian yang mungkin tidak ada di undang-undang ataukah undang-undangnya ketinggalan. Ya, semakin ketinggalan semakin bagus sebenarnya. Ya. Jadi kalau menulis persis sama dengan undang-undang, direct gregetnya sama dengan korannya. Kalau anjing menggigit orang, tidak diberitakan itu. Coba dibalik. Orang gigit anjing, oh pasti masuk berita. Nah, jadi itu ada greget ya. Nah, jadi greget Anda katakan undang-undang ini tidak becus undang-undang ini. Undang-undang ini sangat transaksional. Undang-undang ini hanya umum tapi melindungi kepentingan. Oh, itu malah bagus. Nah, judul yang bagus jangan seperti pidato. Dan judul tesis tidak harus persis sama dengan judul jurnal. Judul jurnal bisa fleksibel. Misalnya tadi hak dan perlindungan disabilitas Bu ya, itu kan judul formal. Bisa dibuat lebih menarik, lebih provokatif. Misalnya kelalaian pemerintah mengatur. Nah, ini kata kelalaian kan negatif ya. Oh, boleh saja. Jadi boleh membuat judul yang provokatif. Seperti judul sinetron. Nah, boleh supaya orang tertarik untuk menonton. Tapi jangan juga terlalu provokatif Bu ya. Misalnya judulnya bernapas dalam lumpur. Wah, judul apa ini? Nggak ada hubungannya dengan tulisannya. Terlalu provokatif namanya. Oh, memang tertarik dibaca Bu. Setelah dibaca tidak ada hubungannya. Jadi jangan, usahakan judul jurnal lebih santai dibanding judul tesisnya. Itu kira-kira. Ya. Baik, Prof. Irwan. Ini di chat masih ada beberapa pertanyaan. Masih berkenan ya, Prof? Silakan Bu ya. Iya, ini dari Pak Andi Asar. Pertanyaannya terkait dengan tesis saya mempunyai rencana untuk mengangkat tema terkait dengan penerapan pelaku kecurangan dalam program jaminan kesehatan nasional. Apakah judul tersebut sudah spesifik dan memenuhi kaidah penulisan Prof? Itu Pak Andi Asar. Oke. Ini kaitannya dengan penerapan sanksinya, Prof. Nah, terus kemudian ada dari Dr. Ika Purnomo, itu terkait dengan jika peneliti menggunakan survei atau wawancara sebagai pendukung data dalam penelitian empiris, adakah etika tertentu yang harus penulis terapkan pada subjek, terutama pada bidang hukum kesehatan? Ya, kemudian yang ketiga ini dari Dr. Lintang ini terkait dengan pembuatan rumusan masalah. Apakah ada keharusan berapa nomor dalam pembuatan rumusan masalah dalam tesis? Semisal harus lebih dari
3 poin dan sebagainya. Kemudian untuk simpulan dan saran, apakah juga harus menyesuaikan dengan rumusan masalah? Semisal kesimpulan meliputi saran, melebihi saran, atau sebaliknya, apakah diperkenankan, Prof? Mohon pencerahan. Apakah memang ada aturan baku dalam format penulisan tesis? Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu. Apakah ada yang akan langsung bertanya? Itu yang dari chat, ada yang langsung bertanya? Atau cukup itu dulu? Bapak Ibu? Mahasiswa? Oh cukup, baik. Oke, silakan Prof. Ya, baik Bu. Memang dalam karya tulis akhir itu, skripsi dan tesis, mungkin tadi ada di slide tadi, tapi belum sempat ditayangkan, Ya. harus ada fokus masalah. Kalau S1 fokus pada ius constitutum, jadi pada penegakan. Kalau pada S2 fokus pada ius constituendum, kebijakan, pembaruan hukum. Jadi kata-kata implementasi, penerapan sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari pada tesis, karena terkesan itu judul seperti skripsi. Jadi misalnya tadi kata-kata penerapan mungkin ditarik di situ konsep lain dari sisi tanggung jawab pemerintah atau perlindungan hukumnya. Jadi bukan pada sisi implementasi dan penerapan. Jadi sebaiknya dihindari penggunaan kata-kata ini pada tesis. Tapi pada jurnal boleh saja. Karena judul-jurnal itu agak fleksibel dibanding judul tesis. Ya. Kemudian, nah, karena kawan-kawan dari bidang hukum kesehatan, tentunya kalau dia menggunakan metode normatif murni tentu ada kesulitan karena memang bukan bidangnya. Oleh karena itu, ini mungkin tepat menggunakan pendekatan yuridis empirik. Jadi penelitian yang beranjak dari faktor kesehatan, kemudian dilihat dari perspektif hukumnya. Ya, nah karena itu konsekuensi daripada metode ini tentu menggunakan metode yang terkait dengan penelitian empirik, misalnya ada populasi dan sampel. Ya, kajiannya bersifat deskriptif, bahkan bisa ada hipotesis. Mengenai survei dan wawancara sah-sah saja, karena kalau penelitian empirik itu mesti diperkuat, didukung oleh data, tabel, gambar, diagram. Jadi tabel-tabel itu bisa bercerita banyak hal. Bedakan nanti mana menganalisis tabel dan mana hanya membuat narasi. Ya, tabel itu bisa bercerita untuk mendukung pendapat Anda. Biasanya penelitian empirik itu lebih dikuasai penelitiannya daripada hukumnya. Ya, karena ini masalah lapangan, hasil survei, hasil wawancara, hasil observasi, ya. Jadi yang penting itu dimasukkan di dalam pembahasan untuk mendukung argumentasi dan analisis Anda. Ya, di dalam jurnal juga boleh tabel masuk. Ya, boleh tabel masuk, boleh gambar, boleh diagram. Yang tidak boleh masuk foto keluarga. Ya. Ya. Bagaimana kaitan dengan etika? Nah, di jurnal juga ada etika terkait dengan dijadikan objek itu adalah orang dan hewan. Ya, di jurnal kesehatan itu minta mana ethical clearance-nya ya. Misalnya namanya kalau ada dokter di sini yang saya salah ya. Jadi dicantumkan di situ. Karena subjek itu atau objek itu perlu dilindungi secara etis. Jadi kalau Bapak Ibu menulis di jurnal, diminta dilampirkan itu. Biasanya kan dari asosiasi Bu ya, atau dari ini ya yang keluarkan ya. Itu tak dilampirkan dalam jurnal. Nggak mau jurnal terima kalau tidak ada itu. Kalau sepanjang soal itu ya. Nah di dalam hukum juga bisa kalau misalnya maaf ini itu korban perkosaan atau korban KDRT. Dia mau bicara tapi
identitas disamarkan. Itu permintaan dia dan harus dihormati. Tidak boleh diperjelas identitasnya, hanya disamarkan saja. Dan itu boleh dalam sebuah penelitian. Yang tidak boleh itu saja begini, Pak ya. Bapak dari jaksa misalnya, Bapak Kajari. Nah, di dalam ujian dia katakan menurut Kajari, kok lengkap sekali di menurut Kajari. Lalu kita tanya, siapa sebenarnya Kajarinya ini, Pak? Bilang saya sendiri. Wah, nggak boleh ngomong begitu ya. Nah, ini dihindari yang seperti ini ya, yang sifatnya subjektif. Rumusan masalah. Yang sering terjadi adalah orang cuma bertanya, bukan merumuskan masalah. Jadi panjangnya pertanyaan itu belum tentu ada rumusan masalah. Bagaimana tata cara penahanan terhadap tersangka kasus korupsi menurut peraturan perundang-undangan dan berlaku? Itu bertanya namanya, Bu. Jawabannya, buka saja kitab undang-undang hukum acara pidana. Kan namanya bertanya. Nah, bagaimana rumusan masalah yang bagus? Rumusan masalah yang bagus adalah menghubungkan minimal 2 variabel. Variabel sebab dengan variabel akibat. Misalnya tadi, apakah tanggung jawab pemerintah dalam melindungi disabilitas? Itu bisa dihubungkan. Tanggung jawab pemerintah dan disabilitas. Mengenai jaminan kredit terhadap apa? Ya. Jadi jangan bertanya. Jadi sekali lagi, rumusan masalah adalah menghubungkan minimal 2 variabel. Variabel sebab, variabel akibat. Nah, tadi, bagaimana tanggung jawab? Itu variabel sebab. Perlindungan hukum, variabel sebab. Terhadap apa? Ya. Misalnya, apakah tuntutan yang tinggi dalam undang-undang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pelanggaran? Itu bisa diukur. Ya. Apakah ini teman-teman dokter, ini contoh ya, ini kami pernah membimbing seperti ini. Misalnya, potensi pelanggaran HAM di UGD. Contoh saja ya, potensi pelanggaran HAM di UGD. Misalnya, apakah misalnya cara penanganan terhadap pasien itu berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM, cara penanganan dan pelanggaran HAM itu bisa diukur. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, rumusan masalah yang bagus itu tes dulu, apakah ini penyebabnya, ini akibatnya. Ya. Tapi itu ada hubungannya ya. Nah, kalau orang sastra bilang, apakah orang makin cantik, makin tukang belanja, itu sih bisa diukur, Pak, tapi bukan untuk hukum. Ya, itu bisa diukur ya. Ya. Apakah semakin ini, semakin ya banyak belanjanya ya misalnya, itu bisa diukur. Ya. Tentang simpulan. Ya, soal jumlah rumusan masalah, umumnya teskan 2, disertasi 3, kecuali ditentukan lain oleh penyelenggara ya. Jadi masing-masing kampus punya pedoman akademik. Tapi standar umum, tesis umumnya 2, disertasi 3. Kalau tesis 2, umumnya 1 norma, 1 pelaksanaan. Apalagi kawan-kawan dari praktisi, normanya pertama, rumusan masalah kedua mencangkut pelaksanaannya. Simpulan. Nah, simpulan yang baik adalah menjawab rumusan masalah. Makanya 2 rumusan masalah, ya 2 juga kesimpulannya di dalam standar karya tulis hukum. Nah, kesimpulan yang baik ya, tidak perlu menambahkan komentar tambahan. Ya, jadi misalnya bagaimana tingkat pelanggaran? Nah, berarti jawabannya tingkat pelanggarannya adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah? Dijawab, tanggung jawab pemerintah adalah jangan diberi komentar tambahan yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah. Itu tesis. Tetapi di jurnal beda. Simpulan di jurnal beda dengan simpulan di tesis. Simpulan jurnal tidak pakai butir-butir. Tidak ada 1, 2, 3. Hanya 1 paragraf. Minimal 3 kalimat. Ya. Kalau
tesis itu menjawab perumusan masalah, maka jurnal itu simpulan menjawab tujuan. Di mana tujuan itu bisa diperoleh? Tujuan itu di jurnal ya, dimasukkan di paragraf terakhir pendahuluan. Itu tempatkan tujuan. Tujuan juga harus jelas di abstrak. Biasanya urutan pertama abstrak itu menyebut tujuan. Tujuan tulisan ini adalah berarti 3 kali muncul tujuan di jurnal. Di pendahuluan, di abstrak, dan di simpulan. Ya, jadi di simpulan jurnal itu tidak ada butir-butir 1, 2, 3. Tapi di tesis boleh. Jadi jurnal hanya 1 paragraf saja. Tidak ada komentar baru. Tidak ada komentar baru lagi. Tidak ada ulasan baru. Nah, yang menarik adalah bagaimana nama undang-undang. Bapak Ibu, ilmu jurnal mengajarkan ada 4 tempat di jurnal itu tidak perlu memasukkan nama aturan. Pertama, jangan munculkan nama aturan di judul. Yang kedua, di kata kunci. Kata kunci tidak boleh aturan. Yang ketiga, jangan munculkan nama aturan, sebaiknya di abstrak. Yang keempat, di kesimpulan. Ini terbiasa teman-teman hukum, setiap bikin kesimpulan, selalu diikutkan dengan nama aturannya. Bla bla bla, sesuai dengan ketentuan pasal ini, tidak usah ditambahkan, karena biar tidak diteliti seperti itu juga. Jadi jangan ada muncul nama aturan di kesimpulan, baik jurnal maupun tesis. Saran, penelitian, standar penelitian itu ada saran, ada rekomendasi. Saran yang bagus ada 3 hal. Saran itu ditujukan kemana? Apa isinya? Dan cara melaksanakannya. Jangan menyarankan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, Bu ya. Misalnya, perlunya anggota DPR studi banding ke bulan. Itu kan tidak masuk akal itu. Jadi, tidak masuk akal. Kemudian jangan menyarankan sesuatu yang sudah dilaksanakan. Ketinggalan namanya. Jadi 3 saja sarannya. Kepada siapa, isinya apa, dan cara melaksanakannya. Dan jangan membuat saran yang tidak ada hubungannya dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya seperti ini, mungkin ada kelemahan, dibuat saran. Apa perlunya saran? Agar peneliti berikutnya bisa meneruskan. Itu saran. Supaya lebih lengkap, bagaimana ucapan terima kasih? Di jurnal itu, Bu, boleh ada ucapan terima kasih. Sesudah daftar pustaka, boleh ada ucapan terima kasih. Tapi jangan terlalu panjang, Bu. Menggunakan kesempatan. Terima kasih kepada suami tercinta, kepada istri tercinta, nggak boleh masuk, Bu ya. Jadi cukup singkat, terima kasih kepada penyandang dana saja. Ya, jangan terlalu panjang ya, seperti kata pengantar jadinya. Ya, saya kira itu mengenai pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Baik, Prof. Ini masih ada 2 pertanyaan. Silakan. Ya, mohon maaf, Prof. Ini memang mahasiswa antusias untuk bisa tambah mengerti apa yang harus mereka lakukan nanti pada saat menulis tesis dan membuat jurnal yang. Bu Anggraini, nanti disampaikan, Bu, kalau misalnya saya sudah sampaikan tadi bahwa di buku itu kan ada metode dan ada penulisan, ya. Jadi silakan kalau mau baca lebih lengkap mengenai metodenya, ada panduannya lengkap di situ. Oke, baik. Cara membuat judul, pendahuluan dan seterusnya, ya. Oke, baik, Prof. Ini 2 pertanyaan lagi, ya, Prof. Itu terkait yang pertama, ini dari Ika Sukma. Ya, sebetulnya ini tadi sudah disampaikan Prof. Irwan, cuman mungkin nggak nyimak. Tapi ya sudahlah, karena dia menulis ya, diberi kesempatan untuk bisa dijawab. Ya. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, menyinggung
hindari judul implementasi atau penerapan, dan jangan cantumkan peraturannya, maka contoh judul yang baik untuk tesis itu seperti apa? Pertama, ya, tadi sebenarnya sudah dijawab ini ya, maksudnya sudah disampaikan secara gamblang oleh Prof. Irwan, tapi ada yang bertanya begitu. Kemudian ini dari Dr. Beni Wijaya, pertanyaannya, saya akan mengambil judul perlindungan hukum peserta JKN akibat tindakan fraud yang dilakukan oleh FKRTL ya. Kemudian rencana metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif, Pak, bukan normatis. Karena Permenkes yang ada lebih banyak untuk melindungi BPJS Kesehatan, bukan kepada peserta. Model terbaik untuk penelitiannya bisa tidak saya mengupas Permenkes yang ada dan peraturan perundang-undangan yang lain yang saya akan gali. Untuk saya hubungkan dengan fraud. Terima kasih, Prof. Itu pertanyaannya, Prof. Ya. Silakan, Prof. Irwan. Ya, ini soal judul. Jadi tadi judul sebaiknya tanpa nama aturan, tanpa akronim juga. Jadi tanpa akronim di judul ya, tanpa nama aturan, tanpa akronim di judul, sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian yang kedua, memang judul yang bagus. Nah, tadi disebut mengenai perlindungan hukum kepada dokter dalam masa pandemi. Ya, nah, itu kan berarti kata pertama itu bisa menunjukkan teori yang mau dirujuk. Perlindungan hukum berarti teori perlindungan. Nah, itu banyak teori perlindungan. Tanggung jawab pemerintah kepada ini berarti teori tanggung jawab. Penyalahgunaan hak berarti teori hak. Ya. Kelembagaan berarti teori-teori kelembagaan. Jadi kata kunci kata pertama di judul itu bisa menjadi dasar untuk mencari teori-teori yang relevan. Karena Bapak Ibu, ini kan tesis. Ketika ada judul yang pertama dicari teorinya, bukan undang-undangnya. Teorinya dulu. Ada enggak teori yang membackup ini? Ya. Nah, teori itu pada intinya kan dua. Sebagai alat uji dan sebagai pisau analisis. Sebagai alat uji, teori itu ada disinggung di tinjauan pustaka. Tetapi ada juga teori tidak disinggung di tinjauan pustaka, tapi muncul di pembahasan. Itu namanya pelengkap. Ya, jadi teori pelengkap, bukan yang utama. Yang utama itu ada di tinjauan pustaka. Teori-teori lain itu cukup muncul di pembahasan sebagai pelengkap. Itu soal judulnya. Kemudian tadi soal Permenkes ya sebaiknya sih tidak disebut Permenkesnya di judul, tapi kan ditarik naik. Kan Permenkes ini kan ada misalnya dari PP-nya, ada undangnya, jadi ditarik naik dulu, baru kita lihat bagaimana sinkronisasi dan harmonisasinya. Ya, baru sampai ke Permenkesnya. Jadi boleh jadi kan Permenkesnya kan lebih rinci lagi. Nah, mungkin dari situ adakah problem yang muncul dengan pengaturan seperti ini? Apakah malah lebih menimbulkan ketidakpastian misalnya ya? Nah, jadi boleh saja. Karena di dalam penelitian normatif itu ada beberapa di situ ya, penelitian sinkronisasi, harmonisasi, ya itu boleh saja dilakukan seperti itu. Yang penting adalah adakah konsep yang Anda tawarkan, misalnya konsep mengenai perlindungan muncul tidak di studi Permenkes perlindungan itu. Nah, jadi bukan ditelah langsung isi Permenkesnya, tetapi adakah sesuatu yang Anda mau, gagasan yang Anda mau sampaikan? Apakah gagasan itu sudah ada di aturan itu? Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak fokus kepada aturannya, tapi kita fokus kepada gagasan kita. Sehingga nanti kesimpulannya adalah belum diatur tapi belum lengkap, sehingga butuh pengaturan baru. Begitu nanti cara menganalisisnya. Ya. Saya itu barangkali Bu ya. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Ya, ini nggak terasa, Mas, sudah hampir jam 3. Apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan saja. Saya, Bu. Siapa yang belum? Dokter Linda. Dokter?
Saya Linda Ermiza, Dokter Gigi Linda Ermiza bedah mulut. Oke, ya, Saya silakan angkatan- satu saja. Ye. Ya. Satu ya Prof ya, enggak apa-apa ya Prof. Ye. Ya, satu saja. Silakan Bu Dokter. Ye. Saya angkatan 43, Prof. Ya, Ya, saya ingin menanyakan untuk penulisan ini kan dalam masa COVID, tetapi untuk zaman sekarang COVID-nya sudah menurun, Prof. Tapi saya ingin membahas bagaimana tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja di zaman era new normal. Walaupun COVID-nya sudah lewat, apakah teori ini masih bisa saya teliti, Prof? Ya. Demikian, Prof. Ya, Ya. baik. Ye, monggo Prof langsung. Ya, ini kata orang bijak, di balik musibah ada hikmah. Ya, bagi kampus, saya kira ini hikmahnya besar, Bu ya. Bahwa kita tentu di balik musibah ini banyak problem-problem yang awalnya tidak bisa diprediksi dan istilah dituntut ilmu ini untuk mengatasi. Makanya kalau dulu pendekatannya biasanya pendekatan monodisiplin, ini mesti interdisiplin. Pengambilan kebijakan PPKM kan tidak murni pertimbangan hukum. Politik tidak bisa, harus ekonomi dan kesehatan ada di situ. Interdisipliner. Jadi ini contoh masalah di negeri kita ini dan negara-negara lain yang menggunakan pendekatan multidisiplin, itu satu. Ya. Jadi tentu kita berharap tidak berulang ya. Kita berharap tidak berulang ya. Makanya perlu ada riset upaya bisa menjadi referensi. Jadi apapun topiknya terkait dengan video pasti ada kebaruannya. Ya, tidak perlu diragukan Bu ya. Itu akan menjadi referensi karena tidak ada juga garansi bahwa ini tidak terulang. Ya betul. Nah, tentu kajian-kajiannya akan langsung spesifik, pasti ada kebaruan dan pasti di situ dimasukkan pendekatan perbandingan. Saya tahu bidang kesehatan ini kan pasti perbandingannya Bu ya. Bagaimana di negara lain sama. Jadi nanti akan diperkaya. Ya tidak mungkin ini ketinggalan Bu ya. Karena akan terus akan diperkaya kajian-kajiannya, kemudian pendekatan-pendekatannya. Jadi kalau saya malah saya selalu menawarkan, mengusulkan ini bisa berkolaborasi. Jadi satu topik diteliti lebih dari satu orang. Kan masing-masing jalan, tapi mungkin teorinya agak mirip dan sebagainya, supaya satu problem itu banyak hal-hal yang bisa kita jadikan topik risetnya. Jadi ya sebaiknya diadakan kolaborasi riset ya, hal yang menarik ini. Jadi saya kira tidak kering topik ini ya. Iya, baik. Saya pikir mungkin ini sudah cukup ya, Prof. Bapak Ibu semua mahasiswa sudah cukup ya. Prof. Irwan hampir 2 jam berbicara, tiada henti. Silakan loh, Prof. Kalau mau minum dulu. Ya, jadi ya saya minta maaf ya, saking antusiasmenya mahasiswa terkait dengan apa yang Prof. Irwan sampaikan itu sungguh hal yang sangat menarik dan ini memang dibutuhkan betul oleh mahasiswa kami ya. Terima kasih sekali lagi dan kemudian Prof ini ada pertanyaan untuk bukunya ya. Nanti terkait dengan buku menghubungi MIH. Nanti Prof Irwan langsung nanti mengirimnya ke MIH ya Prof. Ya, siap. Nanti kami yang akan mendistribusikan ke mahasiswa semua. Iya, saya pikir untuk materi siang hari ini apakah bisa di-share Ibu? Oh bisa, ya. Nanti bisa materinya sudah. Cek tadi Bu, ada di situ bagian atas. Sudah. Oh iya. Sudah. Ya. Jadi materi nanti bisa didapat karena sebetulnya kemarin itu materi juga sudah disampaikan ke saya memang karena Prof Irwan menginginkan sendiri untuk share screen jadi makanya kemudian belum, tapi jangan khawatir ya, Prof Irwan ini sangat baik hati sangat baik hati
Ya, jadi begitu, dan tentunya juga masih ada kesempatan-kesempatan yang lain yang mungkin nanti kalau sekiranya mahasiswa kami masih membutuhkan untuk bisa bertanya-tanya kepada Prof. Irwansyah. Berkenan ya, Prof? Silakan Bu ya. Ya. Ya, berkenan ya, Prof. Oke, baik, terima kasih, dan akhirnya kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Tiada gading yang tak retak. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan terhadap penyelenggaraan workshop ini, saya utamanya mohon maaf kepada Prof. Irwan, ya, dan kemudian juga kepada Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Terima kasih, semoga acara siang hari ini berguna bagi kita semua, ya, terlebih berguna bagi Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Harapan kami dengan adanya pencerahan siang hari ini terkait dengan penulisan penelitian hukum dan penulisan tesis, Bapak Ibu semuanya segera untuk bisa menulis, ya, jangan ditunda lagi supaya tidak lupa, ya, apa tadi yang sudah disampaikan, ya, segera menulis sehingga Bapak Ibu semua bisa tepat waktu untuk selesainya. Demikian Prof. Irwan, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu, salam hormat, dan terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Kalau sudah tidak pandemi ya, Prof. Terima kasih, Prof. Atas suwun. Mantap, Terima kasih, Dr. Anggreni. Silahkan Prof. Irwan bisa ini Prof meninggalkan. Matur nuwun Prof, matur nuwun buka prodi. Ya.